Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru banggakan, yang saat ini tentunya masih bersama keluarga di rumah. Dan mudah-mudahan kalian beserta keluarga di rumah diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Untuk pembelajaran kali ini kita lanjutkan pembahasan soal akidah akhlak di LKS-nya halaman 9 sampai halaman 11 sebagaimana soal atau tugas yang telah diberikan Pak Guru pada minggu yang lalu. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat nomor 9, silakan yang salah dirubah, yang diperbaiki, dan yang belum lengkap dilengkapi. Nomor 1, kalimat haqala termasuk bacaan yaitu kalimat thayyibah. Berikut ini yang bukan merupakan keutamaan kandungan kalimat haqala adalah yang bukan atau kecuali, yaitu menyesali kesalahan yang diperbuat. Nomor 3, membaca kalimat thayyibah hendaknya kita biasakan, yaitu kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik. Jadi kalimat thayyibah itu harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, karena kalimat thayyibah mengandung arti kalimat atau ucapan yang baik. Nomor 4, bunyi kalimat haqala adalah la haula wala quwata illa billah. Nomor 5, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertanyaannya adalah pernyataan yang merupakan manfaat mengucapkan kalimat haqala ditunjukkan pada nomor 1 dan 3, yaitu mendapatkan atau mendapat ampunan dosa-dosa, atau dosanya diampuni oleh Allah, atau dapat menghapus dosa. Dan yang berikutnya yaitu dapat mendatangkan kekuatan dari dalam diri. Siapa yang memberikan kekuatan itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 10 nomor 6. Ketika mendapat masalah, kita dianjurkan berzikir kepada Allah dan mengucapkan kalimat haqala. Nomor 7, mengucapkan kalimat haqala menunjukkan sikap, yaitu A, tunduk kepada Allah. Sumber kekuatan dari segala sesuatu di dunia ini berasal dari Allah. Nomor 9, arti la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali milik Allah atau berasal dari Allah. Nomor 10, kalimat haqala juga diucapkan untuk menjawab azan, yaitu pada saat muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian nomor 11, laut yang dapat diberbelah sehingga dapat dilewati adalah contoh kekuatan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun, ya. Kemudian di situ lari ke laut, ternyata di laut dapat perintah untuk memukulkan air laut sehingga air laut membelah menjadi 2. Kekuatan itu bukan datang dari Nabi Musa, akan tetapi kekuatan itu bukan karena tongkatnya yang sakti, akan tetapi di situ ada kekuatan Allah yang melalui Nabi Musa dan juga melalui tongkat Nabi Musa sehingga laut berbelah menjadi 2. Selamatlah Nabi Musa bersama kaumnya dari kejaran yaitu Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Salah satu manfaat membaca kalimat haqala B, yaitu mendatangkan kekuatan dalam diri. Nomor 13, orang yang mengucapkan kalimat haqala berarti meyakini bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali berasal dari Allah. Ya, tiada dari kekuatan melebihi kekuatan Allah. Nomor 14, tiada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah. Ketika usahanya berhasil, orang yang terbiasa mengucapkan haqala akan bersikap rendah hati, tidak akan pernah berkata sombong. Nomor 16, mereka memiliki kekuatan lebih untuk melakukan sesuatu yang semula dirasa berat. Adalah salah satu manfaat mengucapkan kalimat haqala. Jadi salah satu manfaat membaca haqala yaitu kita akan diringankan dari segala macam urusan atau dari segala macam kesulitan. Jadi kesulitan itu kita pasrahkan kepada Allah, kita minta kepada Allah agar kesulitan itu yang terjadi kepada kita, menimpa kita, akan mendapatkan solusi
dengan petunjuk kekuatan dari Allah. Nomor 17, mengucapkan kalimat al-qala adalah salah satu kekayaan yang tersimpan di surga. Ini itu akan menjadi investasi, tabungan kebaikan yang nantinya akan diberikan oleh Allah di surga. Sikap berserah diri kepada Allah semata-mata disebut dengan tawakal. Berserah diri kepada Allah, tawakal. Ingat, ketika bertawakal harus dibarengi dengan usaha, harus dibarengi dengan ikhtiar, harus dibarengi dengan doa, baru bertawakal. Sebelum ada ikhtiar, sebelum ada usaha, sebelum ada doa, jangan mengatakan tawakal. Setelah bertawakal, keputusan Allah, maka kita harus bersikap qanaah. Artinya itulah keputusan Allah. Kita harus husnudzon terhadap keputusan Allah. Semua yang terjadi kepada kita itu adalah takdirnya Allah, qadarnya Allah, dan semua qadar Allah yang terjadi kepada manusia, kepada kita, pasti yang terbaik bagi Allah. Walaupun kadang kita tidak merasa itu yang baik karena kita memiliki nafsu, ya. Padahal semua yang terjadi, semua yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik karena nafsu saja, sehingga kita kadang tidak puas dengan keputusan Allah. Nomor 19, orang yang terbiasa mengucapkan kalimat al-qala akan berpikir positif atau berpikir husnudzon. Jadi istilah di dalam Islam itu husnudzon, berbaik sangka, tidak buruk sangka. Nomor 20, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi semua yang Allah ujikan kepada kita, musibah yang Allah berikan kepada kita, itu sudah ada ukurannya, ada kadarnya. Gak mungkin Allah memberikan ujian di luar kemampuan manusia. Ya, semua qadarnya Allah, itu ketentuan Allah sudah ada kadarnya, sudah ada standarnya, sudah ada ukurannya. Dan setiap manusia itu ukurannya berbeda-beda. Hanya Allah yang tahu. Uraian nomor 1, jelaskan makna-makna yang tergandung di dalam kalimat al-qala. Ya, makna yang tergandung di dalam al-qala itu kita sebagai manusia menyatakan, ya, bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Hanya Allah yang memiliki kekuatan. Tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari hauqalah. Kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah daya dan kekuatan sehingga kita bisa berbuat kebaikan. Nomor 2, terangkan manfaat-manfaat membaca kalimat hauqalah. Di dalam buku LKS itu sudah banyak tertera. Di dalam LKS coba kalian lihat pada halaman 5, yaitu ketika kita mendapatkan musibah, ditimba kecobaan, kesulitan, kemudian ketika akan bepergian, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya, ketika sampai baru alhamdulillah. Kemudian ketika kita mendengar kalimat azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita menjawab azan itu dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian hauqalah juga dibaca ketika kita terkejut misalnya, atau hauqalah juga dibaca ketika kita menjadikan zikir, ya. Ketika kita salat maktubah zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, maka bacalah hauqalah supaya kita akan mendapatkan kekuatan terus oleh Allah. Dan hauqalah bisa juga dibaca ketika kita akan melakukan kebaikan. Kita minta kepada Allah supaya kebaikan yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah. Dan juga dibaca ketika kita sakit. Kemudian nomor 3, jelaskan perbedaan makna hauqalah. Ya, makna haula dan quwata, karena la haula wala quwata ada 2 kalimat. Apa haula, apa quwata? Haula itu merupakan potensi, ya. Potensi. Ini perbedaan yang sedikit tipis, ya. Jadi la haula, haula itu merupakan potensi yang terus menerus, atau dikenal dengan dalam Islam itu istiqomah. Jadi keistiqomahan yang ada dalam diri kita itu semuanya datangnya dari Allah. Tidak mungkin kita bisa bersifat istiqomah kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Dan quwata artinya kekuatan.
daya dan kekuatan. Kekuatan ini adalah sikap perbuatan kita, kekuatan. Kita bisa ngangkat buku, kita bisa ambil air, itu termasuk kekuatan. Ya. Tanpa ada kekuatan kita tidak bisa berjalan. Tanpa ada kekuatan kita tidak bisa memegang sesuatu. Dan juga tanpa adanya daya maka kita tidak akan bisa melakukan sesuatu. Contoh misalnya kita merem saja, ketika kita makan, nih pasti bisa ke mulut. Ini menunjukkan bahwa inilah daya, ya, kebiasaan kita. Pegang mata, kemudian pegang hidung, pegang dahi, pas walaupun kita merem, karena ini menjadi keistiqomahan. Mudah-mudahan keistiqomahan ini menjadi keistiqomahan yang baik. Yang kita lakukan adalah keistiqomahan yang baik. Kemudian nomor 4, tuliskan bunyi bacaan kalimat hauqalah secara lengkap. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Al-azim, al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung, yang maha besar, yang maha tidak ada tandingannya. Kemudian nomor 5, sebutkan waktu yang dianjurkan untuk membaca hauqalah. Sudah kita sampaikan, Pak Guru sampaikan tadi, membaca hauqalah itu dibaca ketika kita sedang mendapatkan kesulitan, sedang sakit, sedang akan bepergian, atau ketika mendengar adzan, menjawab adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian ketika kita selesai sholat menjadi zikir, maka itu yang harus menjadi kebiasaan dalam diri kita, sehingga kita akan selalu dijaga sikap kita oleh Allah. Kita merasakan kita adalah makhluk yang lemah, kita makhluk yang dhaif, hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha segala-galanya, sehingga kita memohon kepada Allah kekuatan, memohon daya, semangat, motivasi, potensi yang Allah berikan kepada kita sehingga kita selalu berbuat kebaikan. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan soal yang kedua, yaitu tentang hauqalah, kalimat thayyibah hauqalah. Selanjutnya kalian pelajari di rumah, yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu bacaan Al-Qawi, ya. Asmaul Husna tentang bacaan Al-Qawi dan juga Al-Qayyum. Apa itu Al-Qawi? Allah yang maha kuat, ya. Allah yang maha kuat. Al-Qayyum yaitu Allah yang maha terus menerus, artinya qiyam, berdiri sendiri, ya, tegak, tidak didirikan oleh siapapun. Allah berdiri sendiri. Allah itu terus menerus istiqomah, tidak ada bisa orang pun, siapapun tidak ada yang bisa mengganggu gugat apa yang menjadi hak prerogatif Allah, apa yang menjadi keputusan Allah. Dan ingat, keputusan Allah juga tergantung kepada semangat, motivasi, dan juga usaha yang kita lakukan. Nah, anak-anakku, untuk hari ini tidak ada tugas, ya, karena sudah cukup tugasnya untuk yang kalimat thayyibah, dan minggu depan insyaallah nanti akan ada tugas lagi dari Pak Guru. Demikian dari Pak Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.